Selamat siang, perkenalkan nama saya Novalin Hosio dengan NIM 180902096. Saya akan membahas mengenai perubahan lansia. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian lanjut usia itu sendiri. Penuaan adalah sebuah proses kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi, termasuk manusia. Kondisi tua atau lanjut usia sesungguhnya tidak perlu ditakuti karena semua orang akan mengalaminya. Menurut sudut pandang kesehatan, istilah menua atau menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dengan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. World Health Organization atau WHO memberikan batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu pertama, usia pertengahan middle age dari umur 45 tahun hingga 59 tahun. Dan yang kedua, lanjut usia atau elderly dari umur 60 tahun hingga 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua atau old dari umur 75 tahun hingga 90 tahun. Dan yang keempat, lanjut usia sangat tua atau very old dari di atas umur 90 tahun. Berikutnya kita akan membahas mengenai kondisi lanjut usia dan permasalahannya. Sebelum menjalankan tugasnya, maka pendamping PKH harus memahami terlebih dahulu kondisi dan masalah kebutuhan si lansia tersebut secara komprehensif terkait dengan biopsikososialnya dan juga spiritualnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan fisik. Terjadinya perubahan fungsi organ tubuh. Perubahan fisik ini mencakup perubahan bagian luar kita. Yang pertama itu menurunnya kontraksi otot paru-paru menyebabkan gangguan pernafasan hingga sulit bernafas, saluran kemih sehingga sering tidak mampu mengontrol untuk buang air kecil, di mana sang lansia tersebut sering meminta untuk pergi ke kamar kecil terus-menerus. Gangguan sistem syaraf menyebabkan mudah lupa, bahkan menjadi pikun atau stroke. Gangguan gerakan akibat radang sendi, gigi mulai goyah dan tanggal sehingga sulit mengunyah, di mana si lansia tersebut tidak dapat mengunyah makanan yang keras, tetapi harus mengunyah makanan yang lembut seperti bubur. Ada juga gangguan pencernaan sehingga nafsu makan mulai berkurang, terjadi gangguan sembelit atau mencret. Ada juga gangguan indera atau gangguan kepada mata berdampak pada gangguan penglihatan seperti katarak. Telinga menyebabkan penurunan fungsi pendengaran sehingga harus memakai alat pendengar. Hidung menyebabkan menurunnya fungsi penciuman sehingga tidak dapat mencium. Lidah menyebabkan menurunnya fungsi pengecapan. Kulit menyebabkan terganggunya fungsi perasa. Perubahan suhu tubuh, kulit menjadi keriput, muncul bintik-bintik hitam tipis. Kita akan melihat perbedaan di antara sang lanjut usia dengan kita yang masih muda, dari perubahan kulit yang dulunya kencang sekarang sudah mulai keriput, dan juga rambut beruban dan rontok, di mana perubahan rambut si lansia itu sudah tidak hitam lagi melainkan sudah menjadi putih, dan juga mengalami rontok sehingga mengakibatkan botak. Perubahan psikososial lansia mengalami perubahan dalam beberapa aspek psikologis, antara lain yang pertama kemampuan berpikir, yang kedua emosi atau perasaan, dan yang ketiga perubahan sikap dan perilaku. Kita akan membahas mengenai perubahan pada aspek kemampuan berpikir. Kondisi fisik dan patologis lanjut usia akan mempengaruhi terhadap perubahan aspek kemampuan berpikirnya, sehingga menyebabkan menurunnya antara lain kemampuan belajar, menyebabkan tidak bertambahnya pengetahuan lanjut usia, di mana lansia tersebut tidak
tidak memiliki kemauan lagi untuk belajar atau membaca buku, sehingga kemampuan belajarnya itu mulai mengurang. Daya ingat atau memori, kemampuan untuk menerima, mencamkan, menyimpan, dan menghadirkan kembali rangsangan peristiwa yang pernah dialami seseorang, sehingga menyebabkan menurunnya pengetahuan bagi lansia, lupa mengingat waktu dan orang, menurunnya pemahaman terhadap masalah dan situasi akibat terganggunya fungsi pendengaran. Dan daya ingat atau memori ini, kemampuan untuk menerima dan mencamkan ini, menyimpan dan menghadirkan kembali rangsangan, itu dimana lansia itu dapat mengingat orang-orang yang berada di sekitarnya, atau bahkan akan melupa. Dia akan lupa waktu, akan lupa orang, dan pengetahuan yang lansia tersebut miliki akan berkurang. Tergantung, ada lansia yang saat usianya mulai tua, dia sudah tidak bisa membaca buku atau sudah malas untuk belajar, tetapi ada juga sebagian lansia yang masih tetap memiliki semangat belajar seperti kaum muda-mudi saat ini, dan tetap mau belajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan pada aspek emosi atau perasaan lansia. Emosi atau perasaan merupakan fenomena yang dihayati secara subjektif oleh seseorang sebagai suatu yang menimbulkan perasaan senang atau sedih, namun tidak semua mampu menerima penuaan tersebut dengan positif, sehingga muncul perasaan-perasaan tersebut. Depresi, rasa sedih, cemas, gelisah dengan penderitaan yang dialaminya ditandai sebagai berikut, yaitu dari depresi ini mereka merasa sedih, cemas, dan juga pandangan mereka sudah mulai kosong. Ada memikirkan sesuatu, tidak tahu apa, mungkin karena dia sudah semakin tua, jadi dia mulai berpikir apa yang akan terjadi. Dan juga ada juga dia tidak perhatian terhadap dirinya sendiri, tidak mau mandi, tidak mau makan, dan lain-lain. Dalam artian tidak mau mengurus dirinya lagi, karena untuk apa urus diri lagi seperti itu. Ada juga tidak dapat dan juga tidak diperhatikan terhadap lingkungan, bersikap masa bodoh, mengeluh tidak bisa tidur. Seringkali sang lansia mengeluh tidak bisa tidur, mungkin karena kecapean atau hal apapun itu. Mereka akan merasa sulit untuk tidur di malam hari, tidak bersemangat, merasa lemas setiap saat, konsentrasi dan aktivitasnya mulai menurun, cenderung menarik diri dari kompleks, dari sekitarnya, menarik diri, dan dia ingin menyendiri saja. Dan juga kadang lansia itu mudah marah-marah, hal-hal kecil apapun itu dia akan marah, menyerang, menendang pintu, atau melempar barang, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan sikap dan perilaku. Beberapa perubahan yang dialami lansia terkait dengan sikap dan perilaku antara lain kemunduran fisik, sehingga merasa dirinya tidak menarik, tidak berguna lagi, sehingga muncul kecemasan. Biasanya itu terjadi pada perempuan. Akhirnya ia lebih menarik diri untuk diam di rumah, tidak mau untuk bergaul atau tidak mau untuk keluar, menyapa tetangga di sekitarnya. Dan juga perubahan dalam menjalin hubungan sosial, cenderung mencari orang-orang seusianya, berkumpul dengan orang-orang yang seusia dengan dia, dan mungkin saling cerita apa yang kamu alami di usia saat ini dan sebagainya. Memimpikan dan berorientasi pada masa lampau dengan kenangan-kenangan yang menyenangkan, masa kejayaannya, keunggulan, dan keberhasilan, sehingga banyak lansia yang ingin didengarkan tentang cerita masa lalunya yang sangat heroik, keberhasilannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap lansia atau setiap orang-orang tua yang sudah berumur 60 tahun ke atas, mereka sering untuk berorientasi pada masa lampaunya. Mereka sering menceritakan bahwa waktu saat mereka masih muda dulu mereka melakukan ini, mereka terlibat dalam organisasi ini, dan mereka bercerita tentang dulu masa kejayaan mereka itu seperti ini dan seperti ini, dan mereka ingin agar didengar seperti itu.
Dan juga ada yang terakhir yaitu mengenai spiritual. Menurut Maslow dalam Prijaksono tahun 2003, yang dimaksud dengan spiritual adalah kebutuhan dasar dan pencapaian tertinggi seorang manusia dalam kehidupannya tanpa memandang suku atau asal-usul. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, cinta kasih, dihargai, aktualitas diri. Aktualitas diri ini juga sendiri merupakan sebuah tahapan spiritual seseorang yang berlimpah dengan kreativitas, intuisi, keceriaan, sukacita, kasih sayang, kedamaian, toleransi, kerendahan hati, serta memiliki tujuan hidup yang jelas. Penelitian yang dilakukan oleh Hawari tahun 1997 menyebutkan bahwa religiusitas atau penghayatan keagamaan besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik maupun mental, dan bahwa lanjut usia yang non-religius angka kematiannya 2 kali lipat lebih besar daripada orang yang religius. Lanjut usia yang religius menyembuhkan penyakit lebih cepat dibandingkan yang non-religius. Lanjut usia yang religius lebih kebal dan tenang menghadapi operasi atau masalah yang ia alami. Lanjut usia yang religius tabah dan tenang menghadapi saat-saat terakhir atau kematian daripada yang non-religius. Dan dari spiritual ini sendiri bahwa kita dapat simpulkan bahwa seorang lansia yang umurnya sudah di atas 60 tahun, mereka lebih mendekatkan diri untuk pergi ke rumah-rumah ibadah. Mereka lebih mementingkan untuk di saat masa-masa tuanya ini mereka ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mereka ingin pergi ke gereja, mereka ingin tetap untuk rajin beribadah, dan mereka juga ada memiliki rasa ketakutan terhadap kematian. Mereka merasa takut untuk mati, mereka merasa takut kalau bagaimana saatnya tetap untuk rajin beribadah, dan mereka juga ada memiliki rasa ketakutan terhadap kematian. Mereka merasa takut untuk mati, mereka merasa takut kalau bagaimana saatnya mereka mati. Dan telah dijelaskan tadi bahwa lanjut usia yang non-religius angka kematiannya 2 kali lebih besar daripada yang religius. Dan juga lanjut usia yang religius tabah dan tenang menghadapi saat-saat terakhir kematiannya daripada yang non-religius. Bisa disimpulkan bahwa yang religius mereka lebih tenang dalam menghadapi saat-saat untuk kematiannya mereka, saat-saat terakhir, ketimbang yang non-religius. Mereka akan khawatir bagaimana kalau saat saya meninggal, bagaimana kalau saat saya mati, apa yang akan terjadi untuk anak cucu saya dan untuk keluarga saya, dan itu yang akan mereka pikirkan. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa perubahan fisik itu juga dapat mencakup perubahan spiritualnya juga ada, perubahan tentang psikososialnya juga ada, dan juga perubahan lanjut usia dengan permasalahannya. Kita sebagai orang-orang muda harus saling memperhatikan lansia yang berada di sekitar kita. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.